Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, Bu, wabarakatuh. ya. Sehat, Bu, ya, hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Ibu, hari ini sesuai dengan kesepakatan Ya, yang saya sudah lihat juga di ruang DPK, bahwasanya hari ini antara Ibu dan saya menyepakati tahap observasinya, ya. iya, Tetapi sebelum observasi nanti akan dilaksanakan di kelas Ibu, saya mengajak Ibu untuk berdiskusi sejenak terkait proses observasi sebentar atau iya, terkait dengan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Baik Ibu, ya, ini saya sudah melihat RPP Ibu. Di sini ada 2 tujuan pembelajarannya, Bu, ya. iya. Iya, jadi yang pertama Ibu, apa kompetensi atau tujuan utama yang ingin Ibu pastikan tercapai oleh siswa dalam sesi pembelajaran nanti? Terkait dengan 2 tujuan pembelajaran ini, Bu, ya. Iya, Menampilkan data dalam bentuk diagram diagram batang batang. dan menafsirkan data dari diagram batang. Iya, Apa kompetensi atau tujuan utama yang ingin dicapai oleh siswa Ibu nanti? iya. Saya akan menjelaskan tentang diagram batang eh, yang berkaitan dengan data. Data misalkan data di kelas 4, saya akan menjelaskan bagaimana kita mendata sebuah benda atau sebuah barang. Nah, baru itu kita masukkan ke bentuk diagram batang. Caranya itu saya akan menjelaskan. Dari data kita buat ke diagram batang. Capaian yang Capaian murid ingin Ibu inginkan tercapai itu apa? yang saya inginkan kelas 4 supaya tahu yang saya ingin harapkan ini kelas 4 supaya bisa mendata melalui diagram batang. Menurut Ibu mengapa itu menjadi penting buat Ibu? Ya, karena data itu sangat penting, Pak. Dengan menggunakan diagram batang akan lebih mudah anak-anak mendata menggunakan diagram batang tersebut. Oh iya, untuk memudahkan Ya, anak-anak, Ibu, memudahkan. ya. Ya, lalu bagaimana Ibu mengetahui bahwa siswa itu telah berhasil mencapai tujuannya? Gitu. Saya akan memberikan tes kemampuan siswa setelah pembelajaran saya berikan kepada mereka. Saya akan memberikan tes kemampuannya bahwa ini anak ini bisa atau tidak paham atau betul tentang materi yang saya berikan. Oh iya, berarti Ibu melakukan asesmen, ya, setelah tujuan pembelajaran atau setelah proses pembelajaran untuk mengukur ketercapaiannya, Ibu melakukan tes kepada muridnya, gitu, Bu, ya. Oke. Lalu Ibu, langkah-langkah atau metode pembelajaran seperti apa yang Ibu sudah siapkan yang nantinya itu bisa mengaktifkan siswa di dalam kelas? Saya buat langkah-langkah pertama metode ceramah dulu, kemudian setelah itu berikan penjelasan, kemudian saya bentuk berkelompok. Berkelompok, kemudian setelah berkelompok akan saya kasih asesmen akhir itu. Oh, jadi ada ini dinamika kelompok, ya, Bu, ya? Ada. Jadi metode pengelompokan itu. Lalu media sumber belajar apa yang Ibu gunakan yang nantinya menjadi efektif gitu? Gambar diagram batang, bentuk gambar diagram batang. Oh iya, berarti menggunakan contoh bentuknya, gitu, ya. Lalu bagaimana nanti Ibu Eti di kelas mengelola keberagaman siswanya, gitu kan? Pastinya Ibu tahu ketika Ibu akan mengajarkan tentang diagram, itu kan beberapa siswa itu kan memiliki perbedaan, Bu, ya. Bagaimana Ibu mengelola keberagaman siswanya itu nanti di kelas dengan cara seperti apa? Kalau saya sendiri, Pak, keseharian saya di situ bagaimana cara mengatasi anak-anak mengelola dalam kelas itu, saya usahakan supaya itu anak-anak itu bisa memperhatikan betul-betul apa yang saya berikan. Biasa saya gunakan
metode-metode misalkan kayak seperti apa itu namanya lupa. Metode apa itu? Sepertinya Ice breaking, ya, saya kasih ice breaking, breaking ya. supaya menenangkan mereka. Saya kasih lagi seperti ice breaking, berubah-berubah ice breaking. Jadi menenangkan mereka bagaimana cara saya menghadapi, mengelola kelas itu supaya kondusif. Oh iya, salah satunya ice breaking Bu, Ya, ya. Dinamika kelompok itu juga Ya. salah satu Ya. bagian. Lalu Bu Eti, mana nanti ketika saya mau observasi, mana bagian yang paling ingin saya amati dari keseluruhan rangkaian proses pembelajaran Ibu? Di metode belajar saya. Oh, di metode belajarnya belajar. Ibu, ya. Iya. Berarti kalau metode belajar tadi Ibu sudah menyampaikan Iya. menggunakan dinamika kelompok. Kelompok, iya. Itu ditempatkan berarti di awal Bu, ya. Iya. Nah, Ibu membentuk dinamika Iya. kelompoknya. Oke, iya. Ya, lalu Ibu jika pembelajaran ini berjalan sangat ideal Bu, ya. Suasana kelas seperti apa Iya. yang akan saya lihat nanti di kelas Ibu Iya, gitu. iya. Suasana kelas seperti apa yang nanti akan saya mau lihat di kelasnya Ibu? Suasana kelas yang menurut saya yang menyenangkan, salah satunya iya. ya yang menyenangkan. Kemudian yang kondusif. Ya, menyenangkan dan kondusif Bu, ya. Iya. Nah, jadi kita sampai yang di terakhir Bu, ya. Dukungan apa yang Ibu perlukan dari saya agar proses mengajar nanti itu berjalan lancar? Dukungan apa? Iya, apa kira-kira menurut Ibu saya itu mau melakukan apa di kelas Ibu gitu? Ada enggak? Apa ya? Atau mengamati saja Bu, ya mungkin boleh ya. mengamati saja. Iya, mengamati saja. Lalu Bu, setelah observasi selesai nanti, apakah Ibu bisa meluangkan waktu untuk kita berdiskusi kembali? Iya, bisa. Iya, oke. Terima kasih Ibu Eti, ya. Selamat mengajar hari ini. Iya. Dan kita bertemu di ruangan kelas Ibu. Iya, iya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.